Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, materi coaching untuk supervisi akademik, di sini kami bertiga yang terdiri dari saya, Ratih Dewi Puspitasari, CGP dari SMA Negeri 1 Pati, dan dua rekan saya. Saya Irna Maikawati, CGP dari SMK Tunas Harapan Pati. Dan saya Soleka, CGP dari SMK Tunas Harapan Pati. Kami bertiga nantinya akan berperan sebagai pengamat, coach, dan coachee secara bergantian dalam 3 sesi. Setiap sesinya nanti akan mengangkat permasalahan yang berbeda. Pada sesi 1, di sini saya, Bu Ratih, akan berperan sebagai pengamat, dan Bu Irna sebagai coach, serta Bu Solihah sebagai coachee. Di sini Bu Irna dan Bu Solihah akan melakukan proses coaching terkait permasalahan dari Bu Lika. Bisa kita mulai, Bu Irna? Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam Bu Ratih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Ratih bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik ya. Jadi pada kali ini nanti saya akan melakukan observasi ya Bu. Di sini saya akan menjadi pengamat Bu Irna dalam melaksanakan coaching. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Bu Irna berdiskusi dulu ya. Ya Bu. Oke. Bagaimana? Jadi begini, untuk kegiatan observasi hari ini nanti kita ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah prasupervisi. Nanti kita akan diskusi dan bertanya-tanya di awal. Setelah itu saya akan mengobservasi Bu Irna ketika melakukan coaching. Setelah itu nanti di pasca percakapan coaching atau pasca observasi saya juga akan bertanya-tanya dan menyampaikan hasil. Begitu ya Bu Nggih? Ya Bu. Oke, sebelum melaksanakan observasi, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan diskusi tentang rubriknya. Yang pertama tentang diskusi rubrik. Nanti kan Bu Irna akan melakukan coaching ya, benar? Ya, Oke. betul. Saat melakukan coaching itu tentunya kan ada beberapa hal yang bisa saya amati. Gitu. Nah, menurut Bu Irna, proses coaching yang baik itu paling tidak ada aspek apa ya? Jadi nanti untuk percakapan coaching yang akan saya lakukan, di sini saya akan menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu meliputi presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta menggunakan alur tirta. Oke. Jadi seperti itu ya, nggih, sesuai yang disampaikan Bu Irna, nanti ketika observasi saya memiliki rubrik penilaian Bu. Jadi coachingnya nanti yang akan saya amati memang yang pertama alur tirtanya ya. Saya akan mengamati bagaimana alur tirta ini terpenuhi dalam proses coaching. Yang kedua adalah kompetensinya, yang ada 3 tadi. Dan tidak lupa prinsip coaching ya Bu ya. Prinsip coaching tadi ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi itu nanti yang akan saya amati. Sudah Bu? Ya. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya Bu, dalam proses coaching nantinya Bu Irna itu ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Jadi kompetensi inti coaching yang nantinya akan dikembangkan yaitu mengenai presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ada 3 ya yang ingin dikembangkan. Ya. Oke, jadi dari 3 tadi nantinya ya, ketika saya observasi itu kompetensi mana sih yang ingin spesifik saya observasi atau yang ingin spesifik dikembangkan? Saya rasa untuk yang spesifiknya di bagian mendengarkan aktif ya Bu ya. Oke. Jadi untuk percakapan coaching hari ini saya ingin disupervisi tentang kompetensi inti mendengarkan aktif percakapan saya dengan coachee.
Oke, jadi nanti saya lebih fokus dan spesifik mengamati di kompetensi mendengarkan aktif, nggih? Iya. Oke. Selanjutnya, dari kompetensi mendengarkan aktif tadi yang sudah Bu Irna sampaikan, indikator apa sih yang menunjukkan bahwa kompetensi tersebut itu sudah berhasil dicapai? Jadi indikator untuk mendengarkan aktif, jadi nanti saya menggunakan mendengarkan aktif dengan rasa ya Bu. Jadi Oke. R-nya itu adalah receive, di mana saya nanti menerima informasi dari coach. Kemudian A-nya adalah acknowledge, jadi saya nanti akan memberikan respon Ya. kepada selama percakapan coaching dengan coach. Kemudian S-nya adalah summarize, jadi saya nanti akan merangkum apa yang saya bicarakan dengan coach serta AS. Jadi nanti saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach. Oke, jadi mendengarkan aktif dengan rasa ya berarti. Iya. Oke, ada indikator lain mungkin? Atau cukup Saya satu? rasa itu cukup. Oh ya, oke. Jadi nanti ada 3 kompetensi coaching yang ingin Bu Irna kembangkan, tapi fokus spesifiknya di mendengarkan aktif ya Bu, dengan indikator Iya. mendengarkan menggunakan rasa tadi ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah hal yang kita diskusikan sebelum observasi, dan untuk selanjutnya adalah saya melakukan observasi terkait proses coaching Bu Irna dan Bu Solihah. Oke, Baik. sudah siap Bu untuk melakukan coaching? Iya, sudah siap. Oke, saya akan mencatat beberapa hal yang saya temui. Silakan bisa dimulai Bu Irna. Iya, terima kasih Bu Rati. Berikut percakapan coaching yang akan dilakukan dengan saya sebagai coach Bu Irna dan Ibu Solihah sebagai coach. Halo Memlika, Assalamualaikum. Halo, Mem Irna. Waalaikumsalam. Gimana nih, apa kabarnya Memlika hari ini? Alhamdulillah, baik. Ada apa nih Memlika? Sepertinya ada perlu dengan saya. Iya, Mem Irna. Dari kemarin itu saya cari-cari Mem Irna sebetulnya. Kemudian saya ketemu Bu Ratna, saya sampaikan salam kepada Bu Ratna, biar ini Mem Irna itu meng-coaching saya hari ini. Gitu. Oh Apakah salamnya begitu. sudah sampaikan? Iya sudah. Oh, Makanya hari ini kita bisa berjumpa begitu ya Bu ya. iya. Memlika, kira-kira apa Mm-mm. nih tujuan dari percakapan coaching kita hari ini? Iya nih Mem Irna, sebetulnya saya itu ingin dibantu mencari solusi tentang masalah pembelajaran murid yang sedang saya alami. Jadi akhir-akhir ini tuh kesabaran saya kayaknya sudah hilang gitu ya. Jadi gini loh Mem Irna, boleh cerita sedikit ya? Iya. Ada salah satu murid saya yang ya dari jurusan broadcasting ya, dia itu selalu atau sering sih meninggalkan pembelajaran saya gitu, untuk urusan yang berkaitan sama kegiatan produktif. Jadi sering meninggalkan kelas, sehingga tugas-tugasnya kan terbengkalai, sehingga Iya. nilai-nilainya itu kan juga tidak terpenuhi. Jadi itu saya gemes gitu, setiap kali ketemu dia, gitu sudah saya sampaikan begitu ya, tapi rasanya itu dia santai-santai aja gitu Bu Irna. Gimana Oh, ini? oh Mhm, begitu. Jadi Bu Lika ini sedang memiliki permasalahan dengan salah satu murid Memlika. iya, Anaknya ini banyak kegiatan sehingga sering meninggalkan jam pembelajaran. Akhirnya tugasnya menjadi terbengkalai gitu. Betul ya Bu ya? betul. Kira-kira kalau Memlika berkaitan dengan permasalahan murid Memlika, kira-kira penyebabnya apa ya Mem yang bisa membuat anak ini menjadi seperti itu? Iya, jadi dia itu sering meninggalkan pembelajaran saya ya. Nah, dari Iya. izinnya itu saya lihat karena ada kegiatan syuting gitu kan, Hmm. kadang membantu, kegiatan syuting sosmed, sosial media gitu, kadang juga
ada kegiatan lain yang mengharuskan dia itu memang hadir di sana gitu kan. Dia ini memang salah satu anak yang memang pintar Bu Irna di jurusan produktif. Jadi seringkali ini diajak keluar untuk syuting gitu, sehingga meninggalkan pembelajaran saya, seperti itu yang baru saya ketahui sih. Oh begitu. Jadi karena dia anak yang berpotensi di jurusannya, akhirnya terus diajak ke sana, diajak ke sini pada saat syuting Iya, begitu ya Bu ya. Akhirnya meninggalkan jam betul pembelajaran yang sekali. lain. Betul Iya, begitu? Iya. mhm. Kalau begitu Memlikah menginginkan anak ini nantinya menjadi murid yang bagaimana ini, Mem? Iya, yang jelas, anak ini bisa berubah ya, Bu, ya. Jadi Mhm. intinya itu, tugas-tugas, nilai-nilainya itu terpenuhi sehingga tujuan pembelajaran yang dilaksanakan itu juga terpenuhi gitu. Simpel aja sih sebetulnya, tapi saya ya punya masalah tadi, anaknya itu males, motivasinya rendah gitu. Oh, Mhm. begitu. Terus, apa nih indikatornya murid ini bisa menjadi murid seperti yang Bu Lika inginkan tadi? Iya, yang barusan saya jelaskan ya Bu Irna ya. Jadi Ya. saya itu indikatornya ya tujuan pembelajarannya terpenuhi dengan adanya Mhm. terpenuhi tugas-tugas, kemudian nilainya juga tidak ada masalah, bahkan remedi-remedi ulangan yang sudah dilakukan itu juga terpenuhi begitu. Baik. Hmm. Kalau indikator yang Bu Lika sebutkan tadi, itu Hmm. katakanlah kondisi ideal seorang murid yang Bu Lika inginkan, begitu ya Bu ya. Hmm. Kalau kondisi ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Bu Lika itu kira-kira ada di angka berapa nih Bu? Waduh itu Bu Irna. Jadi kalau separuhnya aja kayaknya itu belum ini ya, belum terpenuhi. Jadi mungkin bisa saya katakan masih ada di level 3 ya. Oh, ada di level Mhm, 3 ya Bu anak ini iya, sekarang ya Bu ya. mhm. Nah, kira-kira Memlika sudah pernah melakukan treatment belum sama anak ini sebelumnya? Kalau treatment, ya gini ya Bu Irna ya, saya kalau boleh cerita gitu kan, di suatu ketika dia itu kan masuk di pembelajaran saya, kemudian saya panggil ke depan begitu, "Dit, ini nilai-nilai kamu masih banyak loh yang kosong," gitu kan, nilai tugas harian gitu, kemudian nilai ulangan begitu kan, terus kemudian nilai praktik juga kamu belum loh, teman-temanmu itu masih teman-temannya itu sudah kelar semua gitu. Terus dia jawabannya apa gitu, aduh malas banget deh. Jadi saya itu sabarnya itu sampai hilang gitu kan. Aduh anak ini tuh kayak gak ada greget gitu, motivasinya tuh aduh gimana sih gitu loh. Makanya di sini tolong dong saya dibantu untuk cari solusinya gitu Mbak Mirna. Oh, berarti anak ini sudah pernah ditegur begitu ya Bu ya, Iya, sudah pernah iya, ditegur bahwa nilainya ini masih kurang, tetapi ternyata belum ada perubahan begitu, benar Memlika? iya. Mhm. Iya. Baiklah. Kira-kira selain teguran yang seperti itu, kira-kira bagaimana nih caranya Memlika untuk membuat anak ini menjadi baik gitu? Karena kalau yang seperti cara tadi kan belum berhasil gitu ya Mem, betul? Betul. Iya. Nah, kira-kira Nggak cara yang lain ngefek nih, gitu ya. Mhm. iya, kira-kira cara yang lain bagaimana ini Memlika agar membuat anak ini menjadi seperti yang Memlika inginkan? Iya. Jadi, eee, di suatu kesempatan saya ingat ini ya, di suatu Ya. kesempatan pas saya ke studio sosial media gitu kan. Nah, saya menemui wali kelasnya nih, pembimbing akademiknya ya. Di Iya. situ ada pembimbing akademik kebetulan gitu kan, dan Mhm. dia itu sedang dibimbing pembimbing akademiknya, gitu. Kemudian saya tanya, "Bu Dini, ini sedang apa ya?" Ini nemenin Adit, menyelesaikan tugas-tugasnya gitu kan. Ya sekalian aja saya, ceritakan gitu kan tentang pembelajaran saya gitu. Jadi, ya udah biar ada teguran dari wali kelasnya juga, begitu.
Kira-kira selain itu ada hal lain lagi nggak, Mem, yang bisa dilakukan? Mungkin saya ini ya kali ya, Mem Irna ya, kalau misalkan di kelas itu kan dia itu sering bercanda aja sama temennya. Mungkin Mhm. bisa saya ini ajak face to face gitu ya, ketemu secara pribadi gitu ya, biar dia itu memang terjadi pembicaraan yang serius gitu ya. Memang background-nya anaknya itu suka bercanda sih, sehingga ada aja yang diomongin jadi nggak fokus gitu, teman-temannya pada ketawa gitu kan. Iya, Oh, mungkin lebih begitu. ke private ini ya, private talking kayaknya ya sama Iya. dia. Mhm. Berarti Memlika selain memberitahukan permasalahannya kepada wali kelasnya, Memlika juga akan mengajak ini bicara face to face begitu ya, Mem? Ya, Iya, apakah benar begitu? iya, saya Nah, rencana gitu sih. iya. Nah, kira-kira nih siapa nih yang dapat membantu Memlika nih untuk mengatasi anak ini? Hmm, ini ya kali ya, wali kelasnya ya, saya Mm-mm. kembali menghubungi wali kelasnya untuk menguatkan gitu ya. Kemudian di samping itu mungkin apa ya? Oh iya, konseling ya, guru BK-nya ya. Saya minta bantuan guru BK-nya deh mengenai kasusnya Adit ini. Berarti nanti Memlika akan dibantu wali kelas sama guru BK ya, Mem ya, begitu Iya, ya. Nah, kira-kira Memlika mulai kapan nih mau melakukan rencana aksinya ini Ma'am Memlika Irna, nih? saya inginnya itu secepatnya karena sudah ditagih-tagih nilai oleh kurikulum ya. Jadi eh, kalau hari Senin ada pertemuan dengan saya, ya hari Senin ini nanti sih. Meeting selanjutnya. Oh begitu. Intinya lebih cepat lebih baik teratasi begitu ya Bu ya. Betul. Jadi hari Senin Bu Likah sudah mau Iya, memulai merencanakan aksi tadi ya Bu ya. iya, lebih Nah, cepat lebih baik deh pokoknya gitu. iya. Memlika, ini tak terasa Mm. loh ya, ternyata percakapan Oh ya? kita ini sudah sampai di ujung ini ya. Iya tahu. Iya, nggak terasa ya Mem Ini ya. kita keasikan ngobrol kali ya. Iya. Kira-kira apa nih yang Memlika dapatkan dari percakapan kita hari ini? Wah, luar biasa ini. Ngobrol sama Mem Irna jadi terbantukan solusinya ya. Iya, jadi masalah yang dihadapi oleh murid saya ini, yang saya hadapi juga sebetulnya ya, yang bernama Adit ini. Jadi Adit ini nanti akan saya temui secara pribadi gitu, dan juga saya akan menemui guru BK-nya dan juga wali kelasnya terkait dengan penuntasan nilai yang belum terpenuhi, Mbak Irna. Oh Begitu. begitu. Baik. Saya ini masih penasaran loh Mem, bagaimana perkembangan kabar Memlika dengan anak ini. Kira-kira Iya, kalau minggu depan kita adakan percakapan lagi gimana Mem? oh bisa, iya. Iya, Saya malah karena senang. iya, Mm-mm. karena saya penasaran ini bagaimana kelanjutan ceritanya Iya, gitu loh. Apakah sudah ada perkembangan atau belum? Minggu depan kita iya, ketemu lagi ya mudah-mudahan Mem ya ya? Ma'am Irna, besok saya bisa memberikan solusi kepada Adit ini terkait dengan pembelajarannya yang ini ya terbengkalai gitu ya. Jadi minggu depan kita bisa ketemu lagi dan saya harap Ma'am Irna mau mengcoaching dan saya harap Ma'am Irna mau bersedia nih mengcoaching saya lagi gitu. Pasti. Gimana nih sekarang perasaannya Fulika? Sudah plong atau belum ini? Aduh, alhamdulillah kayaknya bebannya itu udah ini sih, udah terhempas gitu ya. Makasih loh Alhamdulillah. Bu Irna ya. Iya, sama-sama. Baiklah Heeh, kalau begitu sampai ketemu minggu depan ya Memlika. iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Demikian percakapan coaching yang telah saya lakukan bersama Koci Fulika. Oke, terima kasih Bu Ina ya, keren sekali percakapan coachingnya sangat luar biasa, oke. Jadi selanjutnya kita akan bercakap-cakap lagi ya dalam Iya, sesi pasca observasi atau pasca coaching.
Yang pertama saya ingin bertanya ya Bu Irna, apa sih yang sudah Bu Irna lakukan terkait tadi indikator pengembangan kompetensi yang diinginkan? Iya Bu Rati, jadi tadi saya ingin mengembangkan kompetensinya adalah mendengarkan aktif dengan rasa ya Bu ya. Nah, di sini tadi ketika melakukan percakapan coaching dengan coachi, jadi saya sudah menerapkan mendengarkan aktif dengan rasa, yaitu R-nya adalah receive, saya menerima informasi, permasalahan dari coachi, kemudian A-nya adalah appreciate, jadi saya memberikan apresiasi berupa ya atau anggukan selama percakapan coaching. Kemudian S-nya adalah summarize, jadi saya melakukan atau menulis rangkuman-rangkuman atau kata kunci dari coachi. Kemudian saya juga melakukan konfirmasi terhadap hal itu, dan A-nya adalah ask, jadi saya tadi juga sudah bertanya, memberikan pertanyaan terbuka kepada coachi, Bu Rati. Oke, jadi sudah terlaksana ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi selanjutnya di sini saya akan menyampaikan apa yang saya catat dan observasi ya. Baik, Untuk Bu. jadi untuk indikator ya Bu, indikator mendengar aktif tadi memang sudah tercapai ya Bu, seperti yang Bu Irna sampaikan tadi, rasanya itu sudah keluar. Rasa dari mendengarkan aktif yang pertama receive, tadi Bu Irna sudah dengan fokus mendengarkan semua informasi, semuanya terekam dengan baik, terus A-nya appreciate, itu mengapresiasi, merespon, mengiyakan, menganggukkan kepala, terus kadang konfirmasi apakah benar seperti ini. Nah, itu menandakan bahwa Ibu merespon. Untuk selanjutnya adalah summarize. Summarize di sini merangkum. Nah, tadi Bu Irna mencatat beberapa hal, terus mengingat-ingat beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bu Lika. Selanjutnya di sini Bu Irna melanjutkan dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, yang berbobot sesuai kata kunci yang sudah diidentifikasi tadi. Sehingga pada akhirnya Bu Lika berhasil mendapatkan ide ya, ide terkait permasalahannya. Itu yang pertama terkait kompetensi yang ingin dikembangkan. Untuk selanjutnya saya juga akan mengomentari terkait proses coaching secara umum ya Bu ya. Karena tadi kan rubrik kita ada beberapa gitu. Yang pertama tentang tahapan alur tirta. Tirtanya juga sudah terpenuhi dengan baik. Tujuan tadi Bu Irna sudah menanyakan tujuan bertemunya apa ya. Tadi Bu Likah merasa agak kesal ya terhadap satu anak yang sering meninggalkan pelajaran sehingga tugas-tugasnya terbengkalai gitu kan. Terus yang selanjutnya identifikasi, Bu Irna sudah bertanya-tanya terhadap Bu Lika terkait semua hal termasuk kenapa seperti itu, sebabnya apa ya, upaya yang sudah dilakukan, bagaimana level skala dari anak tersebut, kondisinya seperti apa, itu semuanya sudah ditanyakan dengan baik, sampai ide-ide yang mungkin pernah terpikirkan atau yang sudah dilakukan, tadi sudah juga digali dengan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah rencana aksi. Tadi Bu Irna sudah menanyakan tentang rencana aksi, sehingga Bu Likah memberikan, ada dua ya tadi ya, memberitahu wali kelas dan mau memberikan pertemuan. Jadi ada pertemuan face to face. Itu dengan melibatkan wali kelas dan guru BK juga. Untuk tanggung jawab, Bu Irna sudah menanyakan kapan ini akan dieksekusi ya, direalisasikan terkait rencana-rencana Bu Likah tadi. Jadi tirtanya sudah oke sekali. Selanjutnya untuk prinsip ya, prinsip tadi Bu Irna sudah menunjukkan kemitraan yang baik, jadi tidak ada yang tinggi dan yang rendah, tapi benar-benar mitra yang setara ya, sehingga Bu Likah merasa nyaman dan mau terbuka terhadap Bu Irna. Selanjutnya proses kreatif, tadi pembicaraan Bu Irna sudah berjalan dua arah, sudah menggali semua ide-ide, masalah informasi, sehingga mengantarkan Bu Likah
sampai tercetus suatu ide ya, ide rencana aksi. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ini terbukti bahwa di akhir Bu Lika sudah punya komitmen ya terkait caranya bagaimana, mau dilakukan kapan, pihak-pihaknya siapa saja. Nah, untuk prinsip coaching juga sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya kompetensi. Sebenarnya kompetensinya terlaksana semua ya Bu, tapi tadi kan difokuskan ke yang mendengarkan aktif. Nah, di sini saya mau menambahi untuk yang 2, tadi kehadiran penuh sudah tercapai dengan baik. Bu Irna fokus sekali, mendengarkan dengan baik juga, tadi sudah kita bahas, sudah menggunakan rasanya ya. Dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka. Jadi secara keseluruhan coaching yang dilakukan Bu Irna terhadap Bu Lika sudah sangat luar biasa dan bagus. Selamat ya Bu Irna. Semoga nanti untuk coaching-coaching ke depannya lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu Rati. Oke, jadi itu yang saya sampaikan catatannya. Yang terakhir ya Bu ya, ini pertanyaan terakhir. Tadi kan Bu Irna sudah fokus ke satu kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan lagi ya dan ditingkatkan lagi? Kalau kompetensi yang saya kembangkan lagi ada present kehadiran penuh, di mana nanti saya bisa mindfulness gitu ya. Selain itu juga memberikan pertanyaan berbobot juga perlu untuk saya kembangkan lagi. Jadi saya lebih bisa menggali ide-ide dan potensi dari coach saya. Sepertinya begitu Bu Rati. Oke, jadi semoga kedepannya nanti semua kompetensi bisa maksimal ya Bu ya. Tidak hanya mendengarkan aktif, tapi juga keinginan Bu Irna untuk memaksimalkan presentnya sama pertanyaan berbobotnya, nah itu juga lebih maksimal. Oke, terima kasih Bu Irna, selamat atas keberhasilan coachingnya. Semoga nanti bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-harinya ya. Amin, terima kasih juga Bu Rati atas evaluasinya. Terima kasih. Demikian adalah akhir dari sesi 1, di mana saya berperan sebagai pengamat dengan Coach Bu Irna dan Coach Bu Lika. Terima kasih. Untuk sesi 2, di sini saya, Bu Irna, berperan sebagai pengamat. Kemudian dengan coach-nya adalah Bu Lika dan coach-nya adalah Bu Rati. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-supervisi dengan coach Bu Lika. Selamat pagi, Mem Lika. Selamat pagi, Mem Irna. Bu Lika nanti akan mempraktikkan percakapan coaching, benar Bu? Betul sekali. Nah, jadi sebelum Bu Lika mempraktikkan percakapan coaching, sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya. Boleh Bu Irna? Iya, jadi kita nanti di sini saya sebagai pengamat atau observer dari percakapan coaching yang akan Bu Lika lakukan. Jadi nanti saya akan melakukan 3 tahapan. Jadi yang pertama adalah pra-supervisi atau pra-observasi yang kita lakukan sekarang ya Bu, dengan diskusi dan ngobrol-ngobrol dulu. Kemudian nanti saya akan mengamati pada saat percakapan coaching dilaksanakan. Kemudian kita nanti akan melakukan obrolan lagi di pasca observasi atau pasca percakapan coaching yang Bu Lika lakukan dengan coaching. Bisa diterima Bu? Iya, bisa. Nah, iya, terima kasih Bu Lika. Nah, di sini untuk yang pertama kita nanti akan membahas dulu mengenai rubrik penilaian yang akan kita lakukan selama supervisi ya Bu ya. Jadi nanti untuk rubrik penilaiannya, nanti saya akan melihat Bu Lika, mengamati Bu Lika mengenai prinsip coaching, kemudian kompetensi inti coaching, dan alur percakapan yang coaching yang Bu Lika lakukan. Kalau boleh saya bertanya Bu, apa kira-kira prinsip coaching yang akan nanti Bu Lika lakukan? Iya,
Jadi untuk prinsip coaching yang akan saya lakukan itu ada 3 ya Bu Irna, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, begitu. Baik. Kalau untuk kompetensi inti coaching apa Bu nanti Bu? Yang lebih spesifik nanti Mungkin kompetensi secara umum dulu ya Bu ya. Kompetensi iya. inti coachingnya apa nih yang mau Bu Lika Oke, lakukan? kompetensi inti coaching yang akan saya lakukan nanti memang mencakup 3-tiganya juga ya, Bu Irna. Ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Hmm. Kemudian nanti untuk alur percakapan coaching, Bu Lika menggunakan alur percakapan apa, Bu? Untuk alur percakapan coachingnya nanti saya menggunakan alur Tirta, Bu Irna. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik Bu Lika, untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan hari ini apa Bu? Iya, untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan hari ini, Bu Irna, ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu, Bu Irna. Baik. Dari ketiga kompetensi yang Bu Lika sebutkan tadi, ada presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nanti kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Oh gitu ya. Jadi mungkin saya mau menekankan ke yang kehadiran penuh kali ya Bu ya, untuk presence-nya gitu. Baik, berarti untuk presence atau kehadiran penuh ya Bu yang akan saya observasi hari ini ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang akan dicapai atau diinginkan apa saja Bu dari kehadiran penuh ini? Iya, dengan melaksanakan kompetensi yang secara spesifik ya, yang akan saya angkat dalam proses coaching nanti, yaitu kehadiran penuh atau presence. Jadi saya akan menerapkan proses kesadaran diri dari si coach, Bu Irna, dengan teknik stop, mindfulness, begitu. Sehingga nanti ada titik kefokusan dalam diri si coach gitu, sehingga ide-idenya itu bisa tergali, begitu Bu Irna. Baik, berarti indikatornya menggunakan teknik stop dan mindfulness ya Bu dari kesadaran diri si koci ya Bu. Betul. Kira-kira ada lagi enggak Bu indikator yang ingin dicapai selain yang 2 tadi? Sepertinya cukup ya Bu. Baik, berarti untuk indikator yang dicapai ada 2, stop dan mindfulness, dengan kompetensi spesifik yang akan saya observasi adalah kehadiran penuh. Begitu ya Bu ya? Baik, Iya. silakan Bu Lika melaksanakan percakapan coaching dengan coaching-nya. Terima kasih Bu Irna. Baik, di sesi yang kedua ini kami akan melakukan percakapan coaching dengan coach saya, Bu Lika, dan sebagai coach yaitu Ibu Ratih. Oke. Siap Ibu. Assalamualaikum Bu Lika. Waalaikumsalam Bu Ratih. Gimana? Saya baru kesel Bu ini. Kalau boleh tanya ya Bu, jenengan ada waktu senggang buatan ini? Iya sih, ini nanti ada waktu ya sekitar setengah jam sih, Bu Ratih. Oh, Ada setengah apa jam. ya? Boleh ngobrol sebentar? Tentu boleh dong, silakan. Oke, jadi gini Bu, saya ini baru sebel sekali. Tadi habis ngajar di kelas 11 MIPA 7. Saya itu tahun ini dapat 12 kelas ya Bu. Tapi herannya di 11 MIPA 7 ini kalau diminta untuk presentasi, menampilkan hasilnya, mempresentasikan, mereka tuh selalu tidak siap Bu. Di depan tuh diem, tidak siap, sehingga teman-temannya jadi ramai. Nah, saya itu sering banget harus masuk ke sesi presentasinya, mengambil alih sehingga lebih hidup. Kalau tanpa saya itu enggak bisa. Ini sudah
kesekian kalinya. Iya, iya. Iya, sebentar nih Mbak Ratih. Kayaknya Mbak Ratih ini saya lihat ini kayaknya sedang menggebu-gebu ini, agak kesel, seperti itu? Iya, iya, ini tadi masih ke bawah Bu keselnya. Baik Mbak Ratih, nanti saya bersedia untuk mengkocek Mbak Ratih hari ini ya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya sih kita mindfulness dulu kali ya Mbak Ratih, biar kondisi Mbak Ratih ini tidak terlalu tegang kali ya. Siap Bu, siap, ya. Iya, iya. Biar nanti Bu Ratih itu bisa bercerita dengan tenang, rileks begitu ya. Oke, kita rilekskan dulu nih badan kita sejenak ya, Bu Ratih ya. Ya. Boleh pejamkan mata, hilangkan semua beban ya secara perlahan. Bu Ratih bisa take a deep breath untuk menghirup nafas yang panjang. Kemudian kita rilis, hempaskan secara perlahan. Kita lakukan sekali lagi. Kita tarik nafas panjang. Kita rasakan, kita hempaskan, dan kita rasakan perubahan yang ada dalam diri kita. Tarik nafas kembali, Bu Ratih. Oke, kita hempaskan. Iya. Oke, bagaimana Bu Ratih? Apa yang dirasakan? Apakah sudah lega? Alhamdulillah Bu, sudah lebih tenang. Alhamdulillah. Baik, kita bisa mulai ya. Apa yang ingin Bu Ratih sampaikan hari ini? Ya, jadi seperti ini Bu. Tadi saya itu mengajar di kelas 11 MIPA 7. Nah, ketika mereka diskusi dan presentasi, lah pas presentasinya itu hampir semuanya tidak siap, Bu. Sehingga di depan tuh banyak diemnya. Nah, ini sudah berlangsung itu beberapa kali. Nah, ini yang Iya. ingin saya ceritakan seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, Bu Ratih ini sedang menghadapi suatu permasalahan dengan satu kelas tertentu begitu ya, yang Iya. memang cenderung pasif ketika pembelajaran berlangsung, apalagi dalam kondisi presentasi yang mengharuskan mereka harus aktif gitu kan. Iya. Nah, sehingga tujuan pembelajarannya sulit tercapai. Begitu? Iya, Bu, benar. Nah, Bu Ratih, di percakapan kali ini perubahan yang seperti apa yang ingin Bu Ratih dapatkan dari mereka? Ya, harapannya nanti untuk kelas yang 11 MIPA 7 ini mereka lebih aktif lagi, Bu. Lebih aktif, khususnya saat presentasi ya, lebih antusias, mampu menghidupkan kelas, dan tidak bergantung pada saya yang harus mengambil alih. Jadi seperti itu. Iya, jadi kalau boleh menyimpulkan ini, ya Bu Ratih menginginkan kelas yang pasif ini menjadi aktif tanpa harus bergantung sama gurunya gitu ya. Iya. Ada ide kreatif dari mereka untuk memulai percakapan, kemudian menghidupkan presentasi, seperti itu? Iya, Bu, benar sekali. Iya, baiklah. Misal ini Bu Ratih kita punya level 1 sampai 10 ya, dan 10 itu level yang ideal. Menurut Bu Ratih sendiri, kondisi anak-anak di kelas tersebut itu sekarang ini ya Bu Ratih, masuk dalam posisi level berapa itu? Untuk keaktifannya itu level 4, Bu. Masih agak rendah ya. Level 4 ya? Ya. Bisa dideskripsikan level 4 untuk keaktifan itu seperti apa ya? Level 4 untuk keaktifan mereka cenderung banyak yang tidak aktif ya, diam, tidak siap. Untuk yang menghandle presentasi hanya 1-2 orang saja. Oh Jadi begitu. hampir semuanya itu tidak aktif. Oh iya, ini berarti bisa dikatakan memang satu kelas itu pasif begitu ya Bu Ratih ya. Ya. Kemudian saya ingin tahu nih Bu Ratih, langkah-langkah apa yang sudah Bu Ratih tempuh atau lakukan selama ini gitu?
Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya saya itu sudah melakukan beberapa hal ya Bu ya. Yang Mhm, pertama secara klasikal saya itu memang mhm, memberikan kayak apa ya, arahan lah ya. Ya nggih, bertujuan supaya mereka itu tersadar, mau melakukan, presentasi yang baik, mau aktif, betul, seperti itu mhm, masih secara klasikal. Terus yang kedua itu mhm, kalau misalkan benar-benar tidak bisa, saya masuk Bu, tadi yang sudah saya sampaikan, saya masuk dalam sesi presentasi mengambil alih, sehingga dengan bantuan itu presentasinya itu lebih, hidup, seperti itu. oke, baik. Nah, tadi ada di level 4 ya, Bu Ratih Ya. ya. Nah, kalau ke depannya ini Bu Ratih, yang Bu Ratih inginkan, yang Bu Ratih harapkan itu nanti kelas tersebut ada di level berapa? Ya, karena ini masih 4, sebenarnya ya Bu, Mmm, harapan saya itu pengennya ya sampai skala 10. oh begitu. Cuman iya, Mmm, cuman mmm, kalau misalkan mencapai 8 dulu saya sudah bahagia sekali Bu. Jadi target awalnya 8 dulu, nggak apa-apa. iya. Ber oke, target awal 8 itu sudah termasuk langkah aman ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Ratih lakukan ini agar, mereka ini bisa mencapai level aman di angka 8 dulu nih? Oke, jadi yang pertama saya harus bisa menggerakkan Mhm, mereka ya Bu ya. Menggerakkan mhm, di sini mungkin nanti saya bisa membuat kriteria-kriteria penilaian Bu. Ketika mhm, presentasi. Kan selama ini presentasinya kan hanya sekedar silakan yang sudah selesai presentasi ya mempresentasikan hasil diskusinya. Lah, dengan seperti itu kemungkinan tanggung jawab mereka kan eh, kurang karena merasa tidak ada patokan nilai yang khusus gitu ya Bu ya. begitu ya berarti ya. Ya, Kalau boleh saya tahu ini, untuk, kriteria penilaian itu dibuat yang seperti apa ya Mbak Ratih? kriteria penilaian nanti ada dalam bentuk rubrik ya, Bu. Mhm, Rubrik nanti ada bagian mungkin pembagian tugas presentasi, terus bagaimana cara mereka berkomunikasi, terus kemantapan ya, kemantapan akan materi yang disampaikan. Jadi sekitar itu. oh gitu. Apakah ada strategi atau metode yang lain mungkin? Oke, untuk metode yang lain sepertinya gini, Bu. Kemarin itu kan kebanyakan dalam bentuk PPT ya, atau hanya tulisan kecil gitu melalui Mhm. LKPD. Lah, untuk selanjutnya supaya mereka lebih berminat, sepertinya saya harus mulai membebaskan mereka ya untuk mengemas presentasinya dalam bentuk yang mereka inginkan. Misalkan pakai Mhm. Canva atau apapun terserah mereka. Oke, jadi Bu Ratih selain tadi ya ada metode, untuk penilaian, rubrik dan juga membebaskan siswa nih dalam memberikan presentasi dalam bentuk apapun begitu ya. Ya. Nah, kira-kira yang akan Bu Ratih lakukan dalam waktu dekat yang mana dulu? Untuk rubrik penilaian atau ini langkah presentasi mereka? Oke, yang saya lakukan terlebih dahulu sepertinya Mhm, membebaskan dulu ya Bu, karena membebaskan mereka mengemas presentasinya dengan bentuk yang diminati. Nah, itu dulu. mhm. Selanjutnya nanti baru membuat rubrik Oh gitu. begitu ya. Nggih. Oke. Nah, adakah rekan yang dilibatkan untuk membantu Bu Ratih? Oke, untuk rekan yang saya libatkan Mhm, sebenarnya kalau dalam pembelajaran tidak ada ya Bu, tapi saya mhm, ingin sekali bercerita, berbagi, sharing mhm. di MGMP sekolah, satu mapel ya Bu, nanti mungkin mereka, Bapak Ibu guru yang lain itu punya ide-ide lain yang bisa saya gunakan. Jadi pelibatannya adalah tentang sharing aja. Oke, jadi Nggih. Bu Ratih akan melibatkan rekan sesama MGMP gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini saya kepo nih Bu Ratih, kapan ini Iya. mau dijalankan rencananya? Karena besok Senin itu sudah masuk lagi ya Bu ya, saya masuk kelas Mhm, itu, ya besok Senin saya akan mulai Bu, mulai melaksanakan rencana yang saya buat tadi, terus saya ingin melihat bagaimana perkembangannya. alhamdulillah. Nggih. Nah sepertinya, kita sudah ada di ujung sesi nih Bu Ratih.
Gimana ini? Masih terasa galau Sudah, atau Bu. sudah mendapatkan pencerahan? Alhamdulillah sudah tidak galau, tidak marah lagi ya. Tadi kan saya awal-awal itu hawane pengen marah terus ya. Terus Betul sekali. terus tercerahkan Bu, karena tadi dari pembicaraan kita, saya itu mendapatkan banyak sekali inspirasi baru. Jadi ternyata itu saya terfikirkan, cuman belum tergali. Oh, Jadi dengan berbicara atau bercakap-cakap dengan Bu Likah, hmm. tadi saya bisa menemukan rencana-rencana baru, Bu. Terima kasih ya Bu Likah ya. Sama-sama Mbak Ratih. Baik, kita review sebentar ya. Kira-kira Ya. menurut Mbak Ratih apa yang sudah didapatkan hari ini terkait dengan masalah satu kelas yang pasif tadi. Ya, jadi untuk hasilnya hari ini tuh Hmm. tujuan saya tercapai, Bu. Karena tadi kan saya Alhamdulillah. karena tadi saya pengen mendapatkan strategi untuk mengaktifkan mereka. Yang terfikir tadi ada 2 cara. Yang Hmm. pertama, saya membebaskan mereka untuk membuat model presentasi sesuai minat masing-masing. Yang kedua, saya membuat rubrik penilaian supaya mereka itu tahu, oh penilaiannya itu ada patokan gitu. Nah, untuk mendapatkan banyak ide lagi, nanti saya akan melibatkan teman satu rekan sejawat ya, jadi satu MGMP. Nanti saya akan berbagi, sharing, siapa tahu nanti ada ide lainnya yang bisa saya pakai. Begitu, Bu. Luar biasa, Bu Ratih hari ini tanpa disadari sudah menemukan solusinya sendiri ya. Iya, alhamdulillah, Bu. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Ini Ya. saya tunggu loh untuk cerita berikutnya. Kalau perlu ya jangan sungkan-sungkan untuk meminta di-coaching lagi. Siap, Bu. Nanti setelah hari Senin saya langsung ke Bulikah cerita bagaimana Oke, perkembangannya. top Oke. pokoknya ya. Ya, Siap terima ya. kasih, Bulika. Iya, sama-sama. Oke. Oh, ini sudah mau selesai ya. Kita masuk kelas Hmm? lagi. Saya izin masuk ya, Bu. Iya, sama-sama. Silakan Yes. Mbak Rati. Ya, terima kasih. Demikian percakapan proses coaching untuk sesi kedua. Selanjutnya kami serahkan kepada pengamat Bu Irna. Baik, terima kasih Bu Soleka. Saya sudah mengamati percakapan coaching yang Bu Likah lakukan. Percakapannya sangat seru, kemudian sangat luar biasa sekali antara coach dengan coachingnya. Tadi juga terlihat saya jadi ikut bermindfulness gitu ya. Oh Jadi iya, saya jadi ikut terbawa suasana juga. begitu ya Bu Nah, Irna ya. iya. Nah, Bu Lika, Iya. kita diskusi saja ini ya. Mm-mm. Jadi berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan, menurut Ibu apakah indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi di awal sudah tercapai, Bu? Iya, kalau menurut saya berdasarkan coaching yang sudah saya lakukan tadi, indikatornya sudah terpenuhi ya Bu Irna. Saya sudah melakukan setiap tahapan dari alur tirta ya. Kemudian juga untuk kompetensi intinya dan juga prinsip dari coaching itu sendiri. Baik, untuk yang indikator spesifiknya bagaimana, Bu? Untuk indikator spesifik, Kompetensi iya. inti spesifik indikatornya bagaimana, Bu? Sudah Iya, tercapai? tadi saya ingin mengembangkan yang teknik yang untuk kompetensi inti presence ya Bu ya, kehadiran Iya. penuh ya. Iya. Tadi kebetulan di awal itu si Koci Bu Ratih ya sepertinya kok dalam kondisi yang tidak tenang gitu kan, pikirannya kacau. Dari segi saya mendengarkan aktif itu ya, dari rasa gitu kan, saya menerima informasi. Jadi Bu Ratih ini dalam mengatakan itu permasalahannya sampai terbawa emosi. Nah, jadi kebetulan juga saya mengembangkan teknik presence atau kehadiran penuh, saya bawa tuh Bu Ratih ke teknik stop ya, untuk mindfulness-nya begitu. Baik. Nah, di sini berdasarkan pengamatan saya selama coaching yang Ibu lakukan,
Jadi saya akan menyampaikan apa yang saya lihat begitu ya, Bu, ya. Iya, silakan. Iya. Nah, untuk kompetensi inti coaching, yaitu ada presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Selama percakapan coaching yang Bu Lika lakukan sudah tercapai. Jadi untuk kehadiran penuh, tadi Bu Lika sudah mempraktikkan mindfulness, jadi untuk menenangkan Ibu Ratih dulu, karena baru pada kondisi yang emosi, jadi Bu Ratih kondisinya emosi setelah ngajar, kemudian Bu Lika memberikan teknik mindfulness, yaitu menggunakan stop tadi, sehingga Bu Ratih merasa rileks, kemudian bisa bercerita dengan tenang. Kemudian untuk mendengarkan aktif, tadi Bu Likah juga sudah menerapkan rasa juga, jadi menerima informasi, kemudian memberikan apresiasi atau appreciate, menganggukkan kepala, kemudian summaries, membuat rangkuman dari kata kunci coaching-nya, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot kepada coach. Kemudian untuk pertanyaan berbobot juga Bu Lika sudah melaksanakan, jadi tidak ada pertanyaan tertutup, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga berupa pertanyaan terbuka, sehingga coaching-nya bisa bercerita. Kemudian untuk alur tirtanya juga sudah terlaksana, sudah tercapai, meliputi dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, tadi Bu Lika mengidentifikasi apa harapan dari coach, ada di level berapa, kemudian level berapa yang ingin ditempuh, langkah yang sudah ditempuh. Kemudian untuk R-nya juga sudah tercapai di rencana aksi, bagaimana kira-kira yang akan dilakukan coach untuk menghadapi masalahnya. Kemudian untuk tanggung jawabnya juga sudah dilakukan Bu Lika dengan menanyakan komitmen dari rencana aksinya, siapa rekan yang akan membantu, kemudian kapan akan dilaksanakan. Jadi untuk alur tirtanya juga sudah tercapai. Kemudian untuk prinsip coaching juga Bu Lika saya lihat sudah memenuhinya, yaitu yang pertama ada kemitraan, jadi antara coach dengan coach juga ini sudah berlangsung setara ya Bu. Saya lihat nggak ada perbedaan tinggi atau rendah, jadi percakapan coachingnya juga berlangsung dengan nyaman gitu ya. Kemudian untuk proses kreatif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi si coach, kemudian juga untuk memaksimalkan potensi juga sudah Bu Lika lakukan, sehingga Bu Ratih tadi sebagai coach menemukan sendiri ide solusi dari permasalahan yang diberikan. Jadi selamat untuk Bu Lika, untuk percakapan coachingnya saya rasa sudah baik. Terima kasih Ibu Irna. Ya, nah Bu Lika, karena tadi untuk kompetensi inti spesifiknya kan sudah tercapai. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lika kembangkan selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi coaching nih? Iya, baik Bu Irna. Jadi selain kehadiran penuh yang secara spesifik tadi sudah saya praktekkan, ya sudah saya kembangkan gitu, saya ingin mempraktekkan dan mengembangkan dua kompetensi yang lain Bu Irna. Yang pertama adalah mendengarkan aktif ya dengan metode rasa itu tadi ya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach. Dengan demikian kita itu bisa menggali ide-ide kreatif si coach untuk menemukan solusinya sendiri. Begitu Bu Irna. Baik, berarti untuk kedepannya Bu Lika akan terus mengembangkan coaching dengan meningkatkan kompetensi yang lain setelah tadi kehadiran penuh tercapai. Kemudian Bu Lika akan meningkatkan untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu? Baik. Semangat untuk Bu Lika terus berlatih ya Bu, dan kemudian semangat juga untuk mengembangkan kompetensi yang lain itu ya Bu ya. Tapi Terima secara kasih. keseluruhan kompetensi percakapan coachingnya sudah berlangsung dengan baik. Jadi Oh ya, intinya ya, alhamdulillah semangat ya. untuk terus berlatih dan semangat untuk terus meningkatkan kompetensi coachingnya ke depannya Bu. Iya, terima kasih loh Bu Irna atas evaluasi yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa mengetahui apa yang memang sudah baik dari diri saya, kemudian saya kembangkan ke depannya untuk lebih baik lagi. Baik, terima kasih Mem Lika, sampai ketemu di lain kesempatan ya Mem ya. Ya, sama-sama Bu Irna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Baiklah, kita menuju sesi praktik coaching yang ketiga. Dengan pengamat saya Soleka, kemudian sebagai coach Ibu Ratih, dan sebagai coachee Ibu Irna. Untuk sesi yang ketiga ini saya awali dengan kegiatan pengamatan prasupervisi. Berikut kegiatannya. Assalamualaikum Bu Ratih, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lika, alhamdulillah baik Bu. Bu Lika bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Iya, baik Bu Ratih. Bu Ratih ini nanti akan melaksanakan proses coaching ya pagi Iya. ini. Iya. Nah, Bu Ratih, sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Ya Bu Ratih, Iya. nanti pada saat coaching saya akan mengamati apa yang akan dilakukan oleh coach dan coachee, dan tentunya nanti akan terjadi penilaian, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti itu nggih? Iya Bu. Ya, di antaranya rubriknya seperti ini Bu Ratih, apakah praktik coaching yang dijalankan itu sudah memenuhi tahapan alur tirta, tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Yang kedua, apakah Bu Ratih memang sudah menjalankan prinsip coaching dan juga kompetensi inti coaching. Begitu. Nah, sebelum dimulai, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Bu Ratih kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke, jadi untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti pada proses coaching yaitu ada 3 Bu. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Oke. Lika. Iya, berarti tiga-tiganya memang ingin dikembangkan ya Bu Ratih, dari presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Iya. Bu Ratih, kira-kira dari kompetensi inti tersebut mana yang secara spesifik ini ingin Bu Ratih kembangkan? Oke, yang spesifik ingin dikembangkan itu yang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena menurut saya dengan adanya pertanyaan berbobot itu adalah kunci sampai si coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu, Bu. Oke. Jadi yang ingin Bu Ratih spesifik kembangkan adalah lebih ke mengajukan pertanyaan yang berbobot biar dari si coach ini bisa menemukan ide-ide kreatif untuk solusinya, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Bu Ratih? Oke, untuk indikator ketercapaian dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot itu ada 2, Bu. Yang pertama, saya mampu memberikan pertanyaan yang bisa menggali potensi, ide kreatif dari coachee. Yang kedua, saya mampu melalui pertanyaan berbobot tadi mengarahkan coachee untuk menemukan sendiri solusi permasalahan. Iya, jadi menggali dan mengarahkan ke solusi permasalahan. Ya, begitu ya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Bu Ratih. Selamat melaksanakan proses coaching bersama coachee Bu Irna. Semoga lancar, nggih. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali. Iya, Bu. Iya. Berikut proses coaching di sesi yang ketiga. Silahkan Ibu Ratih dan Ibu Irna. Oke. Selamat siang Bu Ratih. Selamat siang Bu Irna. Bagaimana? Baru sibuk enggak? Oh tidak, alhamdulillah sudah selesai mengajar ini. Bisa meminta waktunya sebentar? Boleh. Ada apa Bu Irna? Saya sedang galau ini Bu. Galau kenapa? Ya, jadi saya itu sekarang galau sedikit prihatin sama anak-anak ini Bu. Setelah pandemi kemarin yang hampir 3 tahun itu, ini kan pembelajaran di sekolah mulai tatap muka aktif ya Bu ya. Iya. Tapi ketika saya perhatikan, anak-anak itu 5S-nya, senyum, salam, sapa, sopan santun ini kok mengalami penurunan. Anak-anak itu sekarang kok cenderung cuek begitu, baik sama gurunya atau sama temennya. Mereka jalan, lihat HP. Di kelas,
sebelahnya temennya lihat HP lagi. Jadi saya kok merasa prihatin ini ya Bu ya. Oke, jadi kalau berdasarkan penangkapan saya ya tadi ya dari ceritanya Bu Irna baru merasa prihatin ya karena budaya 5S di sekolah itu menurun. Benar seperti itu, Bu? Iya benar Bu Rati. Jadi Oke, saya merasa prihatin ini sama anak-anak. iya Bu. Ya semoga nanti dengan mengobrol bersama ya Bu ya, Bu Irna bisa menjadi lebih cerah dan tidak prihatin lagi. Ya. Iya semoga ya Bu ya. Iya, amin. Tapi sebelumnya saya mau bertanya di sini, terkait tujuan dari obrolan kita itu apa sih nanti? Mungkin Bu Irna itu punya fokus hasil yang ingin dicapai di akhir sesi kita mengobrol. Iya, jadi tujuannya adalah saya itu ingin mendapatkan solusi bagaimana budaya positif 5S itu kembali terlaksana dengan baik di sekolah. Jadi anak-anak itu 5S-nya baik, tidak lagi cuek begitu, Bu. Oke, jadi harapannya seperti itu ya Bu. Kalau misalkan realnya dari harapan Bu Irna itu minimal anak-anak menampakkan apa sih yang sesuai harapan Bu Irna? Ya, kalau misalkan bertemu dengan Bapak Ibu guru, ketemu dengan temannya, ya menyapa, kemudian atau ini ya, salam, kemudian sapa, Ya. kemudian mereka juga sopan santun kepada Bapak Ibu guru terutama yang lebih tua. Oh, oke. Terus untuk saat ini ya Bu ya, berdasarkan pengamatan Bu Irna, tadi kan disebutkan menurun, gitu. Nah, itu berapa Iya, persen yang menurun? kira-kira kalau sekarang itu penurunannya hampir 50% ya Bu ya. Setelah pandemi ini, setelah anak-anak masuk kembali. Eh, menurun 50% ya, setengahnya, nggih? Iya Bu, makanya Iya. saya merasa prihatin. Iya, kalau dianalisis itu kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Kenapa kok sebelum pandemi, terus kita pandemi ya, sekarang kok berubah drastis setengahnya sendiri? Kalau saya amati ya Bu, apa karena pandemi kemarin itu mereka satu, nggak masuk sekolah, Iya. belajar di rumah, artinya mereka Hmm. sosialisasi dengan orang luar itu kan nggak ada. Mm-mm. Kemudian yang kedua, pandemi itu hampir 3 tahun mereka itu kan pegangnya gadget. Iya ya, Bu ya. Nah, atau karena itu ya Bu, ini sih masih asumsi saya ya Bu ya penyebabnya ya Bu, sehingga ketika mereka kembali ke sekolah itu, ya mereka satu nggak bisa lepas dari gadgetnya, jalan yo dilihat, duduk ngobrol sama temennya ya dilihat, sehingga pada saat jalan ketemu orang aja yang dilihat HP-nya bukan orangnya gitu. Jadi saya Iya. ketemu anak itu tidak menyapa lagi Bu Irna itu enggak, atau minimal Hmm. selamat pagi itu enggak, Oh, gitu. iya ya, Bu ya. Dilihat HP-nya. Yang dilihat HP-nya ya. Iya. Ya, jadi kalau selama ini kan ada pengamatan seperti itu. Sebenarnya Bu Irna sudah melakukan hal atau upaya belum sih untuk mewujudkan lagi atau menumbuhkan kembali lagi 5S-nya? Kalau selama ini saya lakukan, saya menyapa dulu sama anak-anak. Jadi, selamat pagi Mas, gitu. Oh ya. Ya mereka juga responnya itu masih kecil ya. Pagi Bu, udah kembali Singkat ya, Bu kembali ya. lagi sama HP-nya. Iya. Hmm, oke. Tadi berarti Bu Irna itu sudah berusaha berinisiatif ya, Iya. berinisiatif untuk menerapkan sapa duluan, tapi responnya masih singkat, begitu kan? Nah, Iya. kalau kita skala ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10, upaya Bu Irna yang tadi itu yang diceritakan, yang tentang inisiatif tadi itu sudah mencapai berapa Bu? Jadi Keberhasilannya? kalau di awal itu kan kondisi mereka di 50% ya Mbak. Jadi setelah saya berinisiatif itu ningkatnya paling 10% lah Mbak ya. Jadi akan ada di angka 6 paling Mbak. Jadi belum belum signifikan begitu. Oh, belum signifikan. Kalau harapannya Bu Iya. Irna itu sampai skala berapa? Kalau harapan saya sih syukur bisa mencapai ideal 10, tapi kalau misalkan ini untuk jangka pendek di 8 gitu sudah baik saya rasa. Iya, jadi harapannya 10 ya, tapi minimal 8 dulu tercapai, begitu? Iya, Iya, iya. oke. Terus Bu Irna ada gambaran nggak ya? Mungkin kemarin kan sudah berinisiatif. Lah, gambaran lain yang baru yang kira-kira bisa untuk meningkatkan lebih sehingga nanti budaya 5S-nya bisa mencapai skala 10.
Mungkin bisa diceritakan? Saya rasa atau saya mulai menggalakkan lagi begitu ya. Jadi menggalakkan lagi budaya 5S. Saya mulai dari kelas-kelas yang saya ajar, saya haruskan gitu ya. Jadi kalau ketemu Pak Ibu guru, harus nih 5S-nya dijalankan, senyum, salam, sapa, sopan santun begitu. Jadi biasanya anak-anak itu mulai terbiasa karena ada ada anjuran dulu. Oke, Nah, jadi biar pemberian mereka anjuran terbiasa. ya. Iya. Oke, jadi itu yang pertama. Kira-kira ada solusi lain atau upaya lain yang mungkin bisa dilakukan? Atau saya juga berupaya untuk semua guru juga harus begitu ya Mbak ya. Jadi nanti saya akan bilang kepada pihak sekolah, jadi Bapak Ibu gurunya ini ada suatu momen rapat tertentu, kemudian diinformasikan bahwa kita harus menggalakkan lagi nih 5S. Jadi yang bergerak nggak cuma saya, tapi harapannya guru-guru lain, sehingga harapannya juga anak-anak tergerak semua begitu. Baik, dari dua rencana tadi ya Bu ya, dari dua upaya yang Bu Irna sampaikan, apakah ada yang diprioritaskan untuk dilakukan terlebih dahulu? Saya rasa yang saya prioritaskan terlebih dahulu, saya yang menganjurkan anak-anak di kelas saya dulu kali ya Bu ya, karena saya bisa bertemu mereka lebih cepat. Kalau untuk mengatur rapat itu kan butuh waktu. Iya. Iya, jadi saya rasa itu dulu yang mau saya lakukan. Oke, sekarang untuk gambaran realnya Bu. Untuk gambaran real dari pelaksanaannya bagaimana Bu? Mungkin caranya Bu Irna, penyampaian di kelas seperti apa gitu. Iya, jadi nanti saya ketika di kelas, saya akan menyampaikan pada anak-anak bahwa 5S itu penting. Jadi ketika kita berada di lingkungan sekolah, ketemu teman, ketemu Bapak Ibu guru, jadi harus senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Saya akan Oh, menyampaikan seperti itu dan kemudian mempraktekkan. Jadi ketika saya ketemu anak di jalan juga, kalau mereka belum nyapa dulu nih, ya saya akan hmm, menyapa dulu. Jadi oke. harapannya akan terbiasa kembali. Oke, jadi itu rencana konkret yang akan bisa dilakukan Bu Irna ya untuk mengatasi tadi budaya 5S yang menurun, ya. Iya. Nah, untuk kedepannya, kapan Bu itu mau dilaksanakan? Saya rasa secepatnya ya Mbak ya. Hmm? Besok saya ini sudah ketemu dengan kelas saya besok. Jadi besok saya akan memulai rencana ini biar lebih cepat, lebih baik. Saya rasa begitu. Oke, mungkin ada pihak-pihak yang dilibatkan? Kalau pihak yang dilibatkan ada. Saya rasa yang pertama pihak jurusan, Ya. kemudian pihak konseling juga perlu dilibatkan. Oke, kalau untuk pihak jurusan dan konseling mau kapan Bu itu dihubunginya? Secepatnya saya rasa besok juga bisa langsung saya temui dari pihak jurusan dengan konseling. Oke, jadi kalau berdasarkan tadi ya percakapan kita, Bu Irna sudah dapat cara belum sih yang akan dilakukan? Mungkin bisa disimpulkan sekarang? Iya ya Bu ya, tak terasa ternyata caranya sudah saya dapatkan ini ya Bu. Iya, apa Bu? Iya, jadi nanti saya akan memulai dari kelas saya untuk memberikan anjuran dan himbauan tentang 5S di sekolah, kemudian mengajak rekan jurusan dan konseling untuk ikut menanamkan 5S kembali, serta saya akan coba ngobrol dengan pihak sekolah agar semua Bapak Ibu guru dan lingkungan sekolah itu menerapkan kembali 5S. Oke, dan untuk pelaksanaannya tadi? Akan saya laksanakan segera mulai besok. Oke, jadi gimana Bu Irna? Apakah masih prihatin, masih galau, atau bagaimana? Alhamdulillah ini sudah lega, Mbak. Jadi tak terasa saya kok sudah menemukan solusi ya dari permasalahan saya begitu. Jadi sudah merasa lega ini tinggal besok saya aksi. Oke, jadi saya tunggu ya Bu, semoga nanti semua rencana-rencana Bu Irna yang disampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik, ya. Dan Amin. untuk selanjutnya saya harap nanti ada sesi selanjutnya ya Bu. Nanti Bu Irna berbagi cerita, sharing sama saya, berhasil atau tidaknya. Nanti saya bisa ikut ya. Siap, baik. Oke,
Begitu nggih, Bu Irna? Iya, Ada yang mau disampaikan lagi? saya rasa sudah cukup, Mbak. Terima kasih ya, Mbak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Irna. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian proses coaching yang telah saya lakukan, di mana saya menjadi coach dan Bu Irna sebagai coachee. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Soleha. Monggo Ya. Bu. Terima kasih Bu Ratih. Saya lanjutkan dengan membacakan hasil pengamatan saya pasca observasi nggih. Nah, Bu Ratih, bagaimana nih perasaannya sesudah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah senang Bu. Jadi di sini saya bisa membantu rekan ya. Tadi kan Bu Irna datang membawa kegalauan dan keprihatinannya, dengan bercakap-cakap akhirnya bisa menemukan solusi. Begitu. Iya, berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Iya, setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oke, jadi tadi saya memiliki kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Di situ ada 2 indikator. Yang pertama adalah mampu memberikan pertanyaan yang menggali potensi. Jadi ketika melakukan coaching, saya berusaha untuk mendengarkan aktif sehingga saya bisa menemukan kata kuncinya, Bu. Dari kata kunci tersebut, saya jadikan dasar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali setiap informasi yang diberikan. Jadi seperti itu, untuk indikator pertama saya rasa sudah saya penuhi. Terus untuk yang kedua, mampu mengarahkan coachee menemukan solusi ya. Jadi tadi di akhir sudah dijelaskan coachee bisa menemukan solusinya dan pada akhirnya itu bisa menentukan kapan sih ada komitmen ya, kapan mau dilakukan, pihak siapa saja yang mau dilibatkan, dan semua itu bisa disimpulkan dengan baik di akhir sesi coaching. Jadi untuk indikator kedua insya Allah juga sudah terpenuhi. Begitu Bu Lika. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, prosesnya tadi berjalan dengan lancar, semua indikator ketercapaian juga sudah terpenuhi. Ya. Bu Ratih, sesuai yang sudah saya amati tadi, ada beberapa catatan yang diantaranya yang pertama, tadi saya melihat Bu Ratih sudah sangat baik ya dalam menjalankan alur tirta, mulai dari tujuan gitu kan, kemudian di rencana aksi Bu Ratih tadi selain menggunakan kompetensi inti mendengarkan dengan baik, begitu ya, juga disitulah Bu Ratih sudah memulai untuk mengkoneksikan dari satu pernyataan dari si coachee ke pernyataan yang lainnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menstimulasi si coachee untuk menemukan ide kreatif solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian Bu Ratih di sini juga sudah mengarahkan coachee ya Bu ya untuk mencari rencana atau tindakan ya yang akan dilakukan. Kemudian dengan kompetensi yang coaching yang Ibu kembangkan tadi, Ibu Ratih juga sudah berhasil menstimulasi pemikiran si coachee gitu kan, sehingga hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya oleh si coachee tadi akhirnya muncul, kemudian ide-ide kreatifnya juga muncul, sehingga solusinya juga muncul dengan sendirinya, begitu nggih. Kemudian tadi saya melihat juga Bu Ratih sudah berhasil mengungkap emosi gitu kan, nilai dalam diri si coachee ketika si coachee Bu Irna ya dengan secara agak kesal di awal-awal begitu kan mengungkapkan bahwa budaya 5S ini semakin menurun ya karena pandemi yang kemarin gitu dan sekarang itu belum terpecahkan. Nah, dari situ
Bu Ratih sudah berhasil membawa Bu Irna, ya, si coach tadi menjadi lebih nyaman dan leluasa untuk menceritakan dan menggali akar permasalahannya. Nah, dari hasil pengamatan saya seperti itu, Bu Ratih. Kemudian setelah Bu Ratih berhasil mengembangkan kompetensi ini, ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya ingin tahu kompetensi apalagi yang ingin Bu Ratih kembangkan di sesi coaching selanjutnya, begitu. Oke, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu ada 2, Bu. Supaya lebih itu ya, Bu, ya, lebih full tentang Iya. kompetensinya. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Jadi saya di situ pengen hadir secara fokus, baik itu pikiran, badan, perasaan untuk coach. Dan saya juga bisa menghadirkan fokus coach saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin belajar mendengarkan aktif lebih baik, Bu, dengan teknik rasa ya. Receive, appreciate, summarize, dan ask. Jadi itu, Bu. Iya, jadi 2 kompetensi lainnya juga perlu dikembangkan secara maksimal juga ya, Bu, ya? Iya. Iya. Baik, saya rasa sudah cukup ya Ibu Ratih, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini, sudah berhasil melaksanakan alur tirta dengan baik, luar biasa, dan juga sudah mengembangkan secara spesifik dari kompetensi inti tadi ya, untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Sungguh luar biasa pencapaiannya, semoga Bu Ratih sukses ke depannya dan diberikan Amin. kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Ratih, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Lika atas semua Ya. catatan-catatan yang diberikan kepada saya. Semoga kedepannya nanti lebih baik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian akhir dari sesi ketiga. Terima kasih. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang materi coaching untuk supervisi akademik yang telah kami lakukan, yaitu bergantian berperan sebagai pengamat coach dan coachee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.